Halo Sobat Kulik Ponsel, hari ini gue senang banget karena akhirnya sertifikasi IP67 kembali hadir di ponsel Samsung di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, yaitu di varian seri A32, A52, dan A72. Sebenarnya sertifikasi IP68 sudah hadir terlebih dahulu di tahun 2016 di seri flagship, di seri S7 dan S7 Edge, dan di seri A baru dimulai di tahun 2017 di seri A3 2017, A5 2017, dan A7 2017. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana sertifikasi IP ini sudah lama vakum di ponsel Samsung. Terakhir kalau di seri A kita akan mendapatkan di seri 2017. Ya, jadi apa sih arti dari IP atau perbedaan IP68 dan IP67? Sekedar informasi bahwasannya IP merupakan singkatan dari Ingress Protection atau International Protection, yaitu bagaimana sebuah ponsel sudah melalui uji oleh lembaga elektronik global atau dunia terhadap ketahanan air dan debu. Jadi setelah Ingress Protection ada 2 digit angka. Angka yang pertama, angka 6, itu menandakan bahwasannya seluruh komponen perangkat ponsel telah lulus uji ketahanan terhadap debu. Jadi tidak akan masuk debu ke dalam perangkat tersebut. Lalu di digit selanjutnya itu menandakan kedalaman air, tahan kedalaman air, dan juga lamanya waktu. Jadi kalau IP68 itu angka 8 itu menandakan bahwasannya HP ini tahan terhadap air di kedalaman 1-2 meter. Bahkan kalau menurut International Protection bisa sampai 3-4 meter. Untuk waktunya tidak ditentukan. Tetapi vendor Samsung memiliki batas aman, artinya ini merupakan batas yang wajar, yaitu di kedalaman 1,5 meter dengan waktu 30 menit. Itu untuk IP68. Nah, untuk di varian seri A32, A52, A72 sebenarnya mengalami downgrade, yaitu di IP67. Bedanya di mana adalah bedanya di kedalaman airnya. Kalau IP67 hanya mampu bertahan di kedalaman 1 meter dengan waktu yang sama, yaitu setengah jam. Jadi itu perbedaan dari IP67 dan IP68. Tentunya ini merupakan salah satu spesifikasi atau keunggulan yang dimiliki oleh varian seri A32, A52, dan A72. Selain seperti kita sudah ketahui bagaimana di seri A sendiri merupakan seri middle. Ini yang menjadi banyak sekali diminati oleh kaum milenial. Di satu sisi harganya terjangkau dan juga spesifikasi dan fitur-fitur unggulannya sangat banyak. Ya, tentunya IP68 juga tidak serta-merta menandakan sebuah ponsel benar-benar tahan air atau tahan debu. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, seperti dalam keadaan kondisi air tawar, bukan air laut ataupun air asin, karena itu akan merusak komponen yang ada di dalam perangkat. Dan juga pentingnya kita tahu seperti air yang tenang, bukan air yang ada arusnya. Karena seperti saya sendiri punya pengalaman mempunyai ponsel A5 2017, saya bawa ke dalam kondisi air yang di bawah air terjun, dalam kondisi arus yang deras, memang tidak tahan, pasti ada kerusakan. Seperti air itu akan masuk ke dalam kamera dan segala macam. Tapi jika dalam keadaan air tenang seperti di kolam renang dengan tadi batas aman yang diberikan oleh Samsung ditaati, maka perangkat ponsel ini tetap aman. Tidak ada komponen yang rusak. Kita akan coba tes HP ini, ketahanan airnya. Gua akan tes ke bak atau ember mandi gua. Mungkin kalian bisa tes sendiri di rumah, atau mungkin kalian masih ragu
Kalian bisa melakukannya setelah melihat video ini, tentunya dengan batas aman. Ya, ember gue sendiri ini lumayan terisi penuh dengan kedalaman 40 cm. Kita akan coba masukkan. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga akan tes ketika dalam kondisi keran menyala. Ya. Dan perlu diketahui juga setelah kita menggunakannya di dalam kedalaman air atau terkena air, jangan langsung kita untuk mencas HP ini. Dan untungnya di ponsel Samsung ini kita akan menjumpai fitur penanda jika air masuk ke dalam perangkat atau seperti charging ini, tempat port kita mengecas HP, itu akan ada tanda di dalam ponsel ini. Tunggu sampai benar-benar tanda itu menghilang, yang artinya sudah tidak ada lagi air di dalamnya, baru kita mencas HP-nya. Makanya sarannya ketika kita membawa untuk berenang misalnya, itu harus dalam kondisi baterai yang di atas 50%. Yang tentunya itu menguntungkan kita agar kita mempunyai jarak waktu atau senggang waktu untuk bisa mengeringkan HP ini. Jangan bawa HP untuk berenang dalam posisi lowbat. Tentunya itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa melihat penanda atau notifikasi yang muncul di HP ini, apakah HP ini kemasukan air atau tidak. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita membawa ke dalam air dalam kondisi baterai yang cukup, tidak lowbat. Dan juga hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan, ketika kita masuk ke dalam air, jangan kita koneksikan kepada jaringan apapun itu, maupun wifi maupun paket data, karena akan menyebabkan ekstra panas terhadap HP kita atau ponsel kita. Ya, terakhir, tidak ada klaim garansi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh air. Jadi dengan kata lain, resiko ditanggung oleh pemilik HP tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati, seperti tadi sudah saya bilang. Walaupun mengantongi sertifikasi IP67, tapi tidak serta-merta tahan terhadap air dan debu, tergantung medannya, dan kita harus mentaati batas aman atau batas wajar yang sudah diterbitkan oleh Samsung itu sendiri.